Wow, Komjen Dr. Handus Susno Duaji, jangan di-skip videoku ini. Dan kalau bermanfaat bagi kalian, di-share ya. Itu ada janji oleh Pak Menko Polkam, kalau semua bisnis-bisnis ilegal yang ada di bangsa Indonesia ini terbongkar, khususnya tambang-tambang yang ada di bangsa ini, maka semua masyarakat akan mendapat 20 juta tiap bulannya. Begitu kaya rayanya Indonesia ini. Mari masyarakat, kita suarakan kalau aset yang ada di bangsa ini milik semua masyarakat. Sebentar lagi akan terbongkar semuanya. Setelah terbongkarnya, bisnis ilegal yang ada di Kalimantan Timur akan terbongkar lagi. Yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Tapanuli, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Irian Jaya. Semuanya bisnis-bisnis tambang yang ilegal ini akan terbongkar. Dengarkan baik-baik, share dan jangan di-skip. Tapi Kapolri sudah mendapat masukan tanpa bersusah-susah, intelijennya bekerja, sudah terbongkar. Ada permainan jadi perlindung tambang, kemudian yang melindungi dan yang membiarkan dapat duit gitu kan. Nah, tinggal persoalannya apa benar apa enggak dapat duit sebesar itu. Kan gampang, suratnya sudah beredar juga kan laporannya. Dan laporan itu palsu apa tidak? Saya mengatakan 90% laporan itu benar. Tinggal periksa ulang. Periksa ulangnya gimana? Laporan itu bulan April. Sampai enggak ke Kapolri? Kalau sampai ke Kapolri, disposisi Pak Kapolri apa? Dan siapa yang terima disposisi itu? Yang menerima disposisi Pak Kapolri menindaklanjuti atau mendiamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja laporan itu dibuat tapi tidak disampaikan ke Kapolri, didiamkan gitu. Tunggu, ini senjata saya, nanti saya sampaikan next time gitu. Laporan bulan April baru disampaikan, dibocorkan November. Wah, heboh. Ya apapun, entah itu senjata yang disembunyikan, entah itu sudah dilaporkan, tapi itu patut ditindaklanjuti. Karena itu sudah masuk ranah hukum pidana. Pidananya di mana? Kalau benar terbukti menerima duit koordinasi, itu kan suap namanya. Suap, menjual jabatan, menjual kewenangan itu masuk tindak pidana korupsi. Yang nerima kena, yang memberi kena. Siapa yang nerima? Ya yang disebut di situ. Kalau benar ya Pak Kabariskripnya, kemudian stafnya, Kapoldanya, Pak siapa itu? Naha ya, Heri Naha. Kemudian direktur-direkturnya bahkan sampai ke Kapolsek. Itu tindak pidana korupsi. Termasuk Ismail Bolong tidak lolos karena dia yang memberikan. Kalau materi yang dilaporkan itu benar. Bagaimana untuk mengetahuinya benar? Kan di surat itu disebutkan siapa yang nambang liar, siapa yang dikoordinir. Ada 8 apa 7 nama tambang itu kan. Yang koordinir Ismail Bolong. Ya tinggal diperiksa ulang. Dan saya yakin mereka sudah diperiksa, tinggal dicari berkasnya. Periksa ulang. Toh ini masalah tambang. Masalah tambang itu bukan menyangkut luasan lahan 1 meter kali 2 meter. Tapi ratusan hektar. Kan lubangnya masih ada, alat beratnya ada, orang yang nambang ilegal itu ada. Masa berbulan-bulan bahkan belasan tahun nambang nggak ketahuan. Ya itu pasti ketahuan itu kan. Ya tinggal periksa aja. Apakah mereka nambang berizin atau nambang tak berizin. Kalau tak berizin ilegal. Kemudian kenapa mereka bisa berjalan? Ya pasti ada sesuatu. Kepada siapa? Ya bukan pada Polri saja. Hampir semua aparat keamanan dapat, termasuk aparat sipil juga dapat. Bahkan preman pun dapat itu kepercikan. Nah terus yang kedua, seandainya ya, kita berandai-andai itu tidak benar, bohong adanya, maka ini sudah masuk ranah pidana juga. Siapa yang kena pidana? Ya Ismail Bolong. Ismail Bolong itu memfitnah institusi Polri, kemudian memfitnah pejabat-pejabat Polri karena dia menuduh dan telah menyebarkan di dalam video itu bahwa jenderal ini terima sekian, 3 kali saya story, Kapolda terima sekian, Kapolres, direktur, dan sebagainya. Berarti dia kalau itu nggak benar memfitnah. Nah tinggal Ismail Bolong pada pilihan. Mau jadi tukang fitnah, ya dia masuk, ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Atau dia buka terus terang memang benar adanya. Ya kalau benar adanya bisa jadi ya diringankan karena apa namanya, kayak Baradae lah gitu kan, membongkar kejahatan yang dia ikut serta di dalamnya, dapat hadiah gitu, keringanan hukuman. Nah itu untuk ini. Jadi artinya
Pak Kapolri kita dukung, kita backup, nggak usah khawatir. Sebabnya kalau tidak dibuka hal ini, tidak ditindaklanjuti, maka Polri tersandra. Masyarakat sudah memberikan labeling kepada Polri selaku institusi bahwa petinggi-petingginya menjadi pelindung tambang liar, pelindung judi, narkoba, tukang rekayasa kasus, Sambo ya. Begitu. Tetapi kalau Kapolri tegas, langsung menindaklanjuti, nggak lama ini. Kalau saya meriksanya nggak sampai seminggu ini tuntas kok. Apalagi sudah diperiksa. Ya langsung saja. Langsung dinonaktifkan, diperiksa, dan kalau tidak terbukti, yang dinonaktifkan tadi aktifkan lagi kan. Tapi untuk gampang meriksanya dinonaktifkan. Periksa, kemudian kalau memang dia menyalahgunakan jabatan, ya dia dikenakan kode etik, Kapoldanya, Kabarisskrimnya, pejabat yang lain. Kemudian karena ini sudah masuk ranah hukum pidana, ya dikenakan pidana. Ya saya kira Polri bisa nyidiknya. Ya kalau misalnya pekewo, kan ada KPK bisa dimintai bantuannya. Jadi ini harus dituntaskan. Apakah dengan menuntaskan penyidikan ini, nama Polri akan jatuh? Oh tidak. Justru inilah cara mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Masyarakat akan percaya, oh Kapolri nggak main-main. Kapolri itu simbol institusi loh. Jadi kalau masyarakat percaya sama Kapolri, maka kepercayaan pada Polri akan meningkat. Masyarakat akan menilai Kapolri tidak main-main. Bintang 2 saja sudah 2 disingkat. Bintang 3. Dan siapapun, nah ini akan naik. Tetapi manakala ya, berbalik di bakil silat lidah. Ya kita dalami, ya kita akan periksa, ya tidak sama ini dengan ini, tidak sama dengan ini, mengulur waktu, maka kepercayaan akan semakin surut, gitu kan. Hal yang mudah ini sebenarnya. Sebagaimana saya mengatakan kasus Sambo itu hal yang mudah dulu. Karena memang mudah kok. Sama ini hal yang mudah. Apa sulitnya? Sudah beredar, yang nambang ada, dan lain sebagainya ada. Saya sangat tertarik dengan mengapa sih tambang liar ini terjadi. Tambang liar ini, atau tambang ilegal ini, bukan saja terjadi untuk batu bara. Semua. Di Sumatera Selatan, di daerah saya, provinsi saya, untuk migas. Tambang-tambang bekas Pertamina, bekas Belanda itu ditambang lagi secara liar. Kemudian di Pulau Bangka, ada juga tambang tak berizin, liar juga. Kemudian batu bara, iya. Emas hampir di berbagai tempat. Di Sumatera, kemudian di Sulawesi, dan lain sebagainya, ada tambang emas. Dan termasuk tambang pasir, tambang batu, ada liar. Nah timbul pertanyaan, mengapa sih 12 tahun, bahkan 20 tahun, nggak tuntas? Yang salah siapa? Ya yang salah adalah pemerintah. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya ini kan mantan Kabarisskrim kok. Saya tahu. Mengapa? Ini karena berlindung di balik Undang-Undang Pertambangan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2020 ya kalau nggak salah. Di situ ada klausel tambang rakyat. Tetapi itu hanya permen manis untuk rakyat yang tidak mungkin dilaksanakan. Mengapa tidak mungkin dilaksanakan? Ya karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, orangnya pinter-pinter semua. S1, S2, bahkan profesor botak lagi. Membuat aturan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh tambang rakyat. Apa? Tambang rakyat hanya 1 hektar atau 5 hektar, lupa saya. Ada di dalam PP nomor 96 tahun 2021. Kemudian izinnya itu harus dikeluarkan oleh menteri. Ya mungkin didelegasikan kepada dirjen. Ya. Kemudian persyaratannya yang tidak mungkin dipenuhi. Harus ada analisis dampak lingkungan, peta topografi, peta titik bengek, kemudian diajukan lagi lewat gubernur, lewat provinsi, dari provinsi ke menteri. Rakyat di desa itu buta huruf kebanyakan. Kalaupun sekolah mungkin SD. Disuruh ngurus yang kayak gitu. Ya makanya sampai sekarang itu hampir tak ada tambang-tambang rakyat. Rakyat dijadikan penonton. Sementara pemodal menambang secara legal, berizin. Di lahan dia yang diganti rugi secara murah. Kemudian masuk juga cukong, pemodal. Wah ini ada kesempatan. Kita buat tambang rakyat. Namanya rakyat tapi nggak ada izin. Rakyat disuruh nambang, tetapi sebenarnya bukan rakyat. Lahannya rakyat dipakai, yang nambang itu yang punya modal.